Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Baiklah, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang sudah memasuki ke 6 ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah model-model komunikasi Islam. Baik, sebelumnya di pelajaran kita yang ke-6 kita telah mempelajari yaitu tentang perkembangan komunikasi. Silakan, ada yang bisa review materi sebelumnya? Komunikasi dalam kesehatan. Oh ya, coba di Komunikasi dalam kesehatan. Insiden dan kemajuan kesehatan mental online mengubah cara komunikasi di bidang kesehatan. selain itu. Komunikasi antar budaya, interaksi lintas budaya, mengingatkan di era digital yang mendorong penelitian tentang perbedaan budaya dan adaptasi komunikasi. Yang lain ada? Ada. Media sosial mempengaruhi interaksi digital, perilaku sosial, serta kesehatan mental, misalnya FOMO dan perbandingan sosial. Baik, berarti itulah kaitan materi kita yang sebelumnya dengan hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Yang pertama, Julfikar Dir, Radit Al-Munzir, Muyasar, Dzikrul Hadi, Hafid Khumaidi, M. Munawar, Muhammad Firzatullah, Al-Hafiz Febrianda, Saprun, Nainus Dafar nggak hadir. Zawil Kiram, Irsadi, Kasmi Karan Ragi, Fahmil Zikri, Siti Syarah, Wam Rataini. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan yaitu tentang model-model komunikasi Islam. Karena begini, bahwa yang harus kita pahami, kita selaku mahasiswa prodi KPI. Prodi KPI berarti di sini kita mempelajari tentang psikologi komunikasi Islam. Jadi di sini pada pertemuan yang ke-6 kita akan mempelajari tentang model-model komunikasi Islam. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa komunikasi Islam itu yang pertama berlandaskan nilai ajaran Al-Quran dan hadis. Itu juga yang membedakan antara komunikasi Islam dengan komunikasi Barat. Jadi kalau kita pelajari sebelumnya ataupun sejarahnya bahwa di komunikasi Barat mereka itu lebih mengedepankan realita ataupun pemikiran. Apabila memang itu sesuai dengan pemikiran mereka, maka itu dinamakan dengan komunikasi. Jadi komunikasi Barat itu dia tidak ada ujung-ujungnya yaitu kepada benar ataupun salah. Kalau kita mempelajari tentang komunikasi Islam, berarti di situ dia ada ujung-ujungnya benar atau salah. Itu yang membedakan nanti antara komunikasi Islam dengan komunikasi Barat. Itu yang pertama. Yang B, tujuan daripada komunikasi Islam itu yang pertama adalah membentuk orang-orang yang beradab. Jadi kita bisa melihat misalnya orang-orang yang dia sarjana-sarjana ataupun dia adalah lulusan-lulusan dari universitas keagamaan yang dia mempelajari tentang komunikasi Islam, berarti dia bisa kita lihat bahwa ketika dia berkomunikasi itu dia beradab. Artinya bahwa dia melihat dulu dengan siapa kita berkomunikasi. Yang kedua, etis. Etis itu maknanya dia punya etika. Kalau kita lihat
wajar nggak kalau kita berkomunikasi dengan orang tersebut secara langsung? Misalnya, kita kan punya metode ataupun tata cara dalam berkomunikasi. Melihat dulu dengan siapa kita berkomunikasi, waktu yang bagaimana kita berkomunikasi, lalu juga kita melihat bahwa etiskah kita kalau berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga adalah poin yang harus kita dapatkan, yaitu bermakna, bahwa komunikasi kalau di dalam Islam itu apa yang kita komunikasikan itu bermakna, artinya punya maksud. Apa yang kita sampaikan itu dipahami oleh orang. Maka di sini kita bahwa di dalam mempelajari komunikasi Islam itu ada 5 model. Jadi ini pelajaran kita hari ini, intinya bahwa model komunikasi utama di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah komunikasi melalui Nabi. Yang kedua adalah komunikasi dengan dakwah. Yang ketiga adalah komunikasi tauhid. Yang keempat adalah etis atau etika. Lalu syura itu musyawarah, humanis itu adalah dengan kelembutan. Jadi itu yang membedakan antara komunikasi Islam dengan yang lainnya. Kalau kita melihat pengertian daripada komunikasi Nabi, tentu kita kalau berbicara tentang Nabi, tentu Nabi itu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jadi bahwa komunikasi dengan Nabi itu artinya bukan kita berkomunikasi langsung, artinya bahwa prinsip-prinsip ataupun dasar ataupun alasan ketika kita berkomunikasi, kita itu meneladani ataupun kita itu memakai metode yang dipakai oleh Nabi. Yang pertama adalah prinsip-prinsip utama. Nabi itu dikatakan dengan siddiq. Kalau kita pelajari sejarah di Khulasah, di Nurul Yakin itu, bahwa Nabi itu pada saat berumur 9 tahun dia sudah dilakap dengan siddiq, orang yang paling benar. Itu menandakan bahwa berarti sama dengan pengertian bahwa komunikasi di dalam Islam itu adalah komunikasi yang bernilai kejujuran atau kebenaran. Yang kedua bahwa di dalam komunikasi itu adalah kesabaran. Kita melihat bagaimana sabarnya Nabi. Kita tentu merujuk kepada sejarah Nurul Yakin. Bagaimana Nabi itu ketika misalnya pada saat Nabi mau sholat jamaah ke masjid, ada Yahudi yang meludahinya. Lalu Nabi juga esoknya pergi lagi, dengan begitu ke lorong yang sama, diludahi lagi. Lusanya Nabi pergi lagi, diludahi lagi. Jadi itulah kesabarannya Nabi. Dan pada saat hari yang keberapa itu orang Nabi lewat di lorong itu tidak ada yang meludahi. Maka Nabi itu bertanya, kenapa hari ini tidak ada yang meludahi? Setelah salat jamaah, Nabi itu mendapat kabar bahwa si Yahudi ini sakit. Lalu Nabi itu beli kurma, lalu dia ziarah ataupun mengunjungi orang sakit. Jadi ketika si Yahudi itu dia melihat yang datang itu adalah Nabi yang setiap hari dia ludahi, akhirnya Yahudi itu apa? Dia masuk Islam. Jadi itulah kesabaran Nabi. Yang keempat, bahwa yang harus kita pahami itu bahwa ketika Nabi itu berkomunikasi, Nabi berkomunikasi dengan kasih sayang. Kita kan melihat kepada hadis bahwa Nabi itu adalah ruhamau bainahum asyiddau alal kuffar ruhamau bainahum. Kan itu dalam hadis bahwa Nabi itu ketika berhadapan dengan orang kafir, maka Nabi itu keras dalam arti keras itu apa? Lakum dinukum wali yadin. Itu artinya keras. Lalu ketika bahwa Nabi itu berhadapan dengan orang-orang Islam, maka Nabi itu memunculkan sifatnya, yaitu dengan sifat rahmah. Dalam pengertian bahwa kasih sayang Nabi itu adalah melebihi. Bahkan kalau kita pelajari dari hadis-hadis itu dikatakan kan bahwa pada hari kiamat itu Nabi ketika bangkit dari kubur, Nabi itu yang pertama ditanya ataupun kalimat pertama yang keluar dari mulut Nabi itu apa? Di mana umat saya? Kan itu. Itulah dikatakan bahwa kasih sayang Nabi kepada umat itu tidak terbatas. Selanjutnya bahwa prinsip-prinsip komunikasi Nabi itu adalah kebijaksanaan. Kita melihat kembali kepada kisah Nurul Yakin itu. Pada saat peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu
dengan kuasanya Allah kepada Nabi, maka Nabi itu sanggup mengangkat batu sendirian. Nah, tetapi kenapa Nabi tidak mengangkat? Karena kalau Nabi mengangkat sendirian, itu akan dianggap oleh umat-umat Nabi bahwa Nabi itu adalah orang yang sombong. Nah, berarti tidak mengajak orang lain. Maka ketika itu apa yang Nabi sampaikan? Nah, Nabi setelah salat, lalu Nabi istilahnya mengambil ridaknya, lalu diangkatlah batu itu, taruh ke ridaknya Nabi, lalu diangkat secara bersama-sama. Itulah dikatakan bahwa segala perbuatan Nabi itu adalah menyangkut dengan hikmah. Contoh di sini, misalnya contoh yang saya buat itu adalah menyampaikan pesan dengan lemah lembut. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang membedakan model komunikasi Nabi. Nabi tidak pernah marah dengan siapapun. Jangankan dengan orang Islam, dengan kafir saja Nabi tidak marah. Nah, itu yang pertama. Itu adalah model komunikasi Islam, kita berpijak kepada komunikasi Nabi. Selanjutnya yang kedua, bahwa model komunikasi Islam itu adalah model komunikasi dakwah. Mungkin dulu prodi KPI itu namanya adalah prodi dakwah. Dakwah itu ketika saya dulu masuk di prodi KPI itu tahun 2003. Jadi ketika nama prodi itu adalah dakwah, maka orang-orang itu merasa ketakutan. Bahwa kalau misalnya begini, bahwa dianggap dalam pemahaman mereka, orang yang mengambil jurusan dakwah itu berarti dia harus berdakwah. Jadi takut, maka itulah yang membedakan. Maka sekarang itu berubahlah namanya dari dakwah itu menjadi komunikasi. Maka sekarang itu namanya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau dulu namanya Fakultas Dakwah. Jadi itu juga yang istilahnya yang menyebarkan ataupun mengakibatkan bahwa di komunikasi itu dia sangat luas. Jadi yang kedua adalah model komunikasi dakwah. Bahwa yang pertama di sini pengertiannya adalah menyampaikan pesan Islam itu dengan meningkatkan kesadaran spiritual ataupun ibadah. Jadi kita bisa melihat misalnya orang-orang yang melakukan dakwah, bermacam metode yang dia pakai, apakah metodenya lucu, apakah metodenya itu pakai lagu atau metode yang lain, tetapi intinya bahwa ketika komunikasi itu bernilai dakwah itu adalah nilainya spiritual. Spiritual itu prinsip-prinsip utama yang menyangkut dengan spiritual itu apa? Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena kewajiban menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan semata-mata kepada Nabi, bukan semata-mata kepada ulama, tetapi termasuk kepada kita. Artinya hari ini kita tahu satu kebaikan, maka sampaikanlah kebaikan itu satu kata ataupun satu huruf. Jadi kan ada itu hadis Nabi yang mengatakan balighu anni walau kana ayah. Jadi ketika kita memahami, kita mempelajari isi kebaikan ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban yang ada pada kita itu adalah menyampaikan kepada orang lain. Terserah apakah orang itu menerima atau tidak. Karena kewajiban kepada kita, begitu kita tahu, kita kewajibannya menyampaikan. Setelah kita sampaikan, orang itu dia mau berbuat, tidak mau berbuat, itu bukan lagi urusannya kita. Karena tugas kita adalah apa yang kita tahu hari ini adalah menyampaikan kepada mereka. Dengan kita menyampaikan itu, maka tugas kita adalah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan dakwah itu munculnya keteladanan ataupun persuasif. Keteladanan dan persuasif. Artinya ketika kita berbicara, misalnya kita sering di muhazarah. Kita sering di muhazarah itu menyampaikan apa? Ini bahasa Aceh ji. Kalen pu yang long pegah, bek kalen urang yang pegah. Itu artinya pu? Artinya bahwa kalau kita masih menganut prinsip itu, bahwa kita sama dengan belum berani bahwa kita itu menjadi suri tauladan. Karena dia mentanda pegah nging mantra ngatralung pegah, masalah lung yang baik kala. Jadi artinya itu belum muncul dengan keteladanan. Sebetulnya
apa yang kita sampaikan hari ini ataupun materi apapun yang kita sampaikan itu menjadi keteladanan bagi kita. Artinya kita itu harus memahami. Yang ketiga, bahwa di dalam menyampaikan komunikasi dakwah itu adalah mengedepankan kebaikan. Jadi apapun yang kita bicarakan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu sangat banyak. Jadi apapun yang kita pahami, baik itu tentang ibadah, baik itu tentang yang lain-lain, itu semuanya adalah bernilai dakwah ataupun bernilai kebaikan. Contoh di sini adalah mengajak masyarakat untuk memperbaiki akhlak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau mengajak masyarakat untuk memperbaiki akhlak sesuai ajaran Islam, itu tugasnya siapa? Semua, tidak ada terkhusus kepada dia itu adalah pimpinan, dia itu adalah tungku, ataupun dia itu adalah orang-orang ataupun tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan di suatu lembaga. Jadi itu adalah pengertian yang sangat majmuk ataupun sangat umum. Selanjutnya model ketiga, bahwa di dalam komunikasi Islam itu adalah misal ataupun model komunikasi tauhid. Berbicara dengan komunikasi tauhid, yang pertama itu prinsip-prinsip yang dikandung adalah semua komunikasi itu berorientasi pada keridhaan Allah. Karena berbicara tauhid adalah berbicara antara kita dengan Allah. Jadi kan ada kita misalnya mendengar bahwa ketika orang tersebut misalnya seperti waliullah itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah. Karena dikatakan waliullah itu adalah tiangnya bumi. Dalam 1 tahun ataupun dalam setiap periodenya, bahwa waliullah itu berjumlah 44 orang. Ketika yang satunya meninggal, maka diangkatlah orang lain. Sama dengan untuk menjadi waliullah itu adalah ada kaderisasi. Kaderisasi itu siapa yang buat? Itu adalah melalui Allah. Allah yang pilih, karena dia itu adalah waliullah. Maka semua komunikasi itu berorientasi pada keridhaan Allah. Berarti waliullah ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah supaya dia itu menjadi waliullah. Itu yang membedakan. Jadi ketika misalnya materi yang kita berkomunikasi itu menyangkut tentang keridhaan Allah ataupun menyangkut dengan itu dikatakan dengan tauhidi. Tauhidi. Yang B, kesadaran bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Itu yang harus kita pahami. Hari ini mungkin kita tidak terlalu tidak terlalu memikirkan efek ataupun akibat apa yang kita bicarakan. Misalnya kita kan sering mengatakan orang bahwa si fulan itu tidak benar, si fulan itu salah, si fulan ini seperti itu. Itu artinya bahwa yang harus kita pahami bahwa kedepannya ataupun di yaumil kiamah itu apa yang kita ucapkan hari ini itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu artinya diklarifikasilah ataupun dianggap dengan model komunikasi tauhid. Maka itu juga yang menjadi salah satu model yang ada pada komunikasi Islam. Selanjutnya model komunikasi etis. Jadi pengertian di sini adalah komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Maka dikatakan etis itu adalah etika dan moral. Jadi artinya bahwa ketika kita berkomunikasi kita harus punya etika. Misal kita berkomunikasi dengan orang tua kita, kan nggak mungkin kita telepon, mak kirim pen 100.000, kan tidak seperti itu. Artinya bahwa pesan yang kita sampaikan itu ada. Kalau dulu waktu saya mengaji di Mudi itu kita dulu pakai surat karena dulu belum ada HP, pakai surat kan. Jadi bahasa surat itu kan kita tulis dulu semoga sehat-sehat semuanya kan. Lalu baru di ujungnya nanti kita tulis perlu uang 200.000 kan, seperti itu. Nggak mungkin pada baris pertama langsung uang 200.000, nggak mungkin. Jadi itulah etika yang kita pakai. Misalnya juga bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita hormati, misalnya seperti kita di pondok, di pondok ataupun di dayah, bahwa kita kan ada guru kita yang kita hormati, juga ada misalnya kakak kelas yang kita hormati, ataupun misalnya orang-orang yang lebih duluan mereka datang ke sini dan mereka itu menjadi petugas.
itu juga harus kita hormati. Jadi prinsip-prinsip di sini yang pertama itu adalah adanya kejujuran. Ya, adanya kejujuran itu termasuk daripada model komunikasi yang bersikap ataupun bernilai etika, adab atau bahasa lain dengan tata krama, kesederhanaan, menghormati orang lain. Itu adalah model komunikasi yang berlandaskan etika dan moral. Contoh, menjauhi gosip dan fitnah, berkata dengan sopan. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu kita menjauhi yang pertama gosip dan fitnah. Karena itu mengapa? Karena itu bukan termasuk dalam etika daripada komunikasi Islam. Nah, jadi dalam komunikasi Islam itulah yang membedakan dengan komunikasi Barat. Selanjutnya yang keempat itu adalah model syura. Syura itu adalah dari kata musyawarah. Jadi komunikasi syura itu adalah komunikasi yang kita lakukan pertama dengan musyawarah untuk keputusan bersama. Kembali kita kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dulu. Nabi ketika memutuskan sesuatu, walaupun misalnya ketika Nabi itu menerima wahyu, Nabi itu sudah tahu bahwa ketika Nabi menerima wahyu pada malam Isra Mi'raj, bahwa besoknya akan diwajibkan sembahyang. Tetapi Nabi tidak langsung membuat pengumuman bahwa besok kita diwajibkan sembahyang. Tetapi Nabi bagaimana? Nabi memanggil para sahabat, kan? Memanggil Abu Bakar, memanggil Umar, memanggil Utsman, Ali. Dikatakan bahwa semalam saya seperti ini, dan bahwa dalam perjalanan saya itu Allah mewajibkan seperti ini. Baru daripada sahabat itu mengatakan, kalau begitu silahkan Nabi membuat sebuah pengumuman. Nah, jadi itulah yang membedakan komunikasi dengan musyawarah. Adapun seperti kita di pondok ataupun di daya, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan itu adalah dari hasil musyawarah. Nah, misalnya di bagian pendidikan itu peraturannya seperti apa, di bagian humas seperti apa, itu adalah model-model komunikasi yang dilakukan dengan musyawarah. Adapun juga ketika misalnya kita berhadapan dengan sesuatu kasus ataupun kita berhadapan dengan sesuatu masalah, tentu di situ kan pihak daya ataupun orang tua kita itu mengadakan musyawarah. Nah, apakah kita dikeluarkan? Apakah kita dibina ataupun kita itu diberi peringatan. Jadi seperti itu. Artinya prinsip-prinsip yang di sini itu adalah prinsip demokrasi, partisipasi, penghormatan terhadap pendapat orang lain. Artinya itulah yang harus kita hargai. Karena mengapa? Karena bahwa siapapun yang mengatakan itu, bahwa kita harus memahami ataupun menerima pendapatnya mereka. Contoh di sini adalah melibatkan setiap orang dalam pengambilan keputusan. Artinya sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Itu yang membedakan. Selanjutnya model komunikasi humanis. Di dalam komunikasi Islam itu juga modelnya adalah komunikasi humanis. Artinya komunikasi yang menekankan aspek kemanusiaan seperti empati dan kasih sayang. Empati itu apa? Ada yang tahu empati? Apa? Ada yang tahu? Mana empati? Nggak ada yang tahu. Empati itu adalah rasa sedih. Misalnya ketika kita mendapatkan kabar bahwa kawan kita itu kena musibah, kita berempati kepada dia. Nah, seperti itu kan. Lalu juga misalnya ketika kawan kita itu sedang sakit, nah berarti kita itu bisa misalnya ada rasa kasih sayang, seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan komunikasi humanistik. Artinya bahwa di antara kita itu saling menyayangi. Prinsip-prinsip utama di sini adalah yang pertama penghargaan terhadap martabat manusia. Nah, kita menghormati, tentu kita membedakan mana yang orang, mana yang bukan orang, mana yang orang dengan mana yang binatang dan lain-lain. Yang kedua adalah saling menghormati dan peduli. Jadi contoh di sini adalah berbicara dengan orang lain dengan memperhatikan perasaan dan kondisi mereka. Jadi kita melihat, misalnya kita ada kawan kita yang sudah 1 minggu dia nggak dikirim uang oleh keluarganya, ya, kan? Tentu kita nggak mungkin lah kan mengejeknya dia. Nah, tentu kita merasa iba ataupun empati seperti tadi. Kasihanlah dia, nah, kan seperti itu. Itu contoh-contoh yang dikatakan dengan model komunikasi humanis.
Kesimpulannya adalah bahwa model komunikasi Islam itu membantu mewujudkan komunikasi yang beretika dan bermakna. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa apa yang membedakan antara komunikasi Islam dengan komunikasi Barat? Ya, karena kan sebelum lahirnya, karena harus kita pahami sejarah ke belakangnya, dulunya yang pertama kali berkembang itu adalah komunikasi Barat. Nah, ketika dari komunikasi Barat, misalnya dulu kan kita kenal kalau Barat-Barat itu yang namanya ada Aristoteles, ada Plato dan lain-lain. Nah, jadi Aristoteles dan Plato selain mereka itu adalah ahli filsafat, mereka juga termasuk dalam ahli komunikasi. Maka ketika dilihat oleh orang-orang bahwa komunikasi Barat ini belum mencerminkan yang namanya Islam, lalu pada saat itu sarjana-sarjana Islam itu mulailah merumuskan yang namanya komunikasi Islam. Ya, jadi makanya di sini dikatakan model komunikasi Islam itu membantu mewujudkan komunikasi yang beretika dan bermakna. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah setiap model mengandung nilai-nilai Al-Quran dan hadis serta bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kesimpulan yang pertama dari model komunikasi Islam. Jadi komunikasi Islam itu dia ada bernilai Al-Quran. Karena mengapa? Karena kalau berbicara yang namanya komunikasi Islam sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak ada yang lain. Maka pasti dia mengandung nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menciptakan harmoni, menciptakan kedamaian, menciptakan suasana yang baik dan tentram. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nah, bahwa kita pahami bahwa ketika kita berkomunikasi itu bukan semata-mata menyampaikan pesan. Jadi kalau komunikasi Barat itu kita sampaikan pesan sudah. Nah, apakah dia diterima atau tidak itu lain. Tetapi dalam komunikasi Islam itu dia membangun hubungan yang baik. Nah, jadi ketika kita menyampaikan, misalnya kita seperti yang di belakang itu amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang. Ketika kita menyuruh orang, nah, seperti kita di dayah, ketika misalnya bidang ibadah menyuruh kita untuk berjamaah, maka di situ ketika kita tidak bangun, tidak berjamaah, maka bidang jamaah itu pasti dia akan mencoba berkomunikasi dengan kita bahwa tidak jamaah itu tidak baik, tidak jamaah itu melanggar aturan dan lain-lain. Sehingga itulah yang membuat antara kita dengan yang pertama akan terjalin hubungan. Nah, jadi mungkin itu materi kita pada hari ini. Nah, mungkin dari yang tadi kita pahami bahwa model komunikasi Islam itu ada 5 kan? Nah, silakan mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita. Ada, silakan. Baik. Apa perbedaan model komunikasi Islam sama komunikasi Barat? Model komunikasi Islam dengan Barat. Ya, baik. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kita pahami dulu bahwa pertama-tama itu komunikasi yang muncul itu adalah komunikasi Barat. Nah, jadi dari komunikasi Barat, arti komunikasi itu secara makna gampangnya apa? Menyampaikan pesan. Nah, jadi adanya orang yang menyampaikan pesan, adanya penerima pesan, adanya pesan yang disampaikan. Nah, jadi kan itu komunikasi dia. Jadi ketika komunikasi itu sudah ada, artinya kalau dari versi Baratnya, komunikasi itu dia tidak mengandung arti. Jadi pesan yang disampaikan misalnya seperti kita pakai HP, mengirim pesan melalui WA. Kita kirim pesan kepada teman kita, apa kabar? Berarti itu sudah dikatakan dengan komunikasi. Tetapi di dalam Islam itu belum dikategorikan sebagai komunikasi. Karena mengapa? Karena di dalam Islam itu adalah komunikasi yang bernilai baik, kebaikan, dan komunikasi yang bernilai tentang agama. Ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, ataupun ada komunikasi yang mengandung etikanya, ataupun ada komunikasi itu dia ada nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi lahirnya para sarjana komunikasi Islam itu adalah untuk melihat bahwa ada yang kurang dari
Nah, kalau dulu pendidikan, kalau kita misalnya di universitas umum itu pendidikan umum, tetapi kalau di keagamaan itu pendidikan agama Islam. Nah, misalnya juga kalau di tempat yang lain itu komunikasinya umum, maka di keagamaan itu komunikasi Islam. Nah, kalau di yang umum itu universitas umum itu manajemen pendidikan. Kalau di kita itu manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi itu juga yang membedakan. Karena mengapa? Karena dari hasil beberapa riset dikatakan bahwa orang-orang ataupun lulusan sarjana-sarjana dari keagamaan itu, perguruan tinggi keagamaan itu, dia lebih punya etika daripada lulusan-lulusan yang dari perguruan tinggi umum. Ada nilai lebihnya, ada nilai agamisnya. Jadi itu yang membedakan. Yang lain ada? Silakan. Model komunikasi Islam yang cocok pada saat ini. Kita tentu saat ini adalah hidup di zaman yang berserba teknologi. Nah, serba teknologi artinya kalau dulu mungkin kita memakai metode bahwa berkomunikasi itu adalah dari mulut ke mulut, berarti kalau sekarang itu sudah sangat luas. Artinya apa? Yang harus kita pahami hari ini bahwa model-model komunikasi kita itu harus memakai yang namanya apa? Media digital. Jadi kalau sekarang misalnya, kalau sekarang itu media digitalnya apa? Otomatis ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, tentu kita harus menguasai yang namanya teknologi. Dulu pada tahun 80-an, 2000-an, waktu masuk pertama kali HP, nah, jadi orang itu SMS itu karakternya berapa karakter dulu SMS-nya? Menurut HP ya. Kalau dulu pada saat HP kecil yang cuma bisa SMS dulu itu karakternya misalnya 60. Berarti kita mencobalah untuk memaksimalkan bahwa pesan yang kita kirim itu adalah jangan melewati 30. Karena kalau 30 nanti bayarnya 2 kali lipat. Karena kalau dulu SMS-nya mahal. SMS-nya itu 350.000 satu SMS. Jadi itu media digital. Jadi sekarang itu bahwa harus kita pahami kalau misalnya orang-orang agama Islam itu, tokoh-tokoh agama Islam itu tidak mampu menggunakan teknologi ataupun dalam bahasa istilahnya apa namanya? Gaptek. Nah, gaptek itu gagal teknologi. Jadi ketika dia gagal teknologi, maka artinya bahwa dia tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan begitu luas. Misalnya hari ini itu kan sudah banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan kan. Nah, sekarang itu yang paling terkenal apa? TikTok kan. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi TikTok, lalu yang lain-lain lah kan. Tapi yang paling familiar itu sekarang TikTok. Jadi ketika orang sudah menggunakan TikTok, maka itu kita sampaikanlah yang tadi. Kalau memang kita basicnya dari komunikasi Islam, berarti menyampaikan pesan-pesan Islam kan seperti itu kan. Jadi sekarang juga banyak kita melihat pendakwah-pendakwah itu mereka menggunakan TikTok kan. Nah, juga orang yang mengajar. Nah, maksudnya dia ada semubutnya juga menggunakan TikTok kan nggak apa-apa. Jadi selain pesan yang kita sampaikan kepada orang yang ada dalam ruangan itu juga orang yang di luar bisa melihat. Jadi seperti itu artinya bahwa ketika kita punya kemampuan tetapi kita tidak punya ketika kita punya ilmu tetapi tidak punya kemampuan dalam menggunakan teknologi, maka ilmu kita itu hanya akan bersifat dengan terbatas. Mungkin itu yang harus kita pahami. Artinya yang pertama kita belajar dulu, memahami dulu, lalu setelah itu baru nantinya media digital itu kita manfaatkan untuk menyebarluaskan pesan ataupun menyebarluaskan segala apa yang kita ketahui. Nah, maka di sini yang membedakan itu bahwa orang-orang yang berlandaskan komunikasi Islam, pesan yang dia sampaikan itu punya makna, paling tidak makna tentang kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Ada yang lain?
Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.